teman-teman, pernahkah teman-teman melihat bangunan atau rumah yang roboh sama seperti video di samping? Kira-kira kenapa ya? Hal ini terjadi karena beberapa faktor, dan salah satu faktornya adalah karena kondisi tanah yang tidak padat. Hello engineering, this is me, Adel Takome, and I'm from Pattimura University. Today, I want to talk about soil compaction. So guys, as we know, tanah merupakan pendukung fondasi bangunan. Jika di lapangan membutuhkan perbaikan guna mendukung bangunan yang ada di atasnya, maka perlu dilakukan pemadatan tanah. Pemadatan tanah merupakan proses pengurangan volume tanah melalui penerapan tekanan mekanis, seperti menggalis dan menumpuk. Nah, proses inilah yang nanti dapat mengurangi pori-pori antar partikel, sehingga partikel-partikel tanah semakin berdekatan atau merapat satu dengan yang lain. Itulah yang disebut pemadatan tanah. Nah, teman-teman, pemadatan tanah ini sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yakni meningkatkan kuat geser tanah. Kuat geser tanah adalah kemampuan tanah dalam menahan beban atau tekanan yang diberikan tanpa mengalami kerusakan. Yang kedua, mengurangi sifat mudah mempat atau kompresibilitas. Kompresibilitas adalah kondisi di mana ketika tanah diberikan tekanan dan beban, dan kemudian tanah itu mengalami penyusutan atau pengurangan volume yang relatif mudah. Yang ketiga, mengurangi permeabilitas. Nah, permeabilitas adalah kemampuan tanah dalam mengalirkan aliran fluida seperti air. Nah, aliran ini akan mengalir melalui pori-pori yang ada pada tanah. Yang terakhir, mengurangi perubahan volume yang terjadi akibat perubahan kadar air. Itulah tujuan-tujuan dari pemadatan tanah. Nah, sehubung dengan tujuan pemadatan tanah, maka pengaruh hasil yang didapatkan dari pemadatan tanah yakni yang pertama, meningkatkan kuat geser tanah. Yang kedua, mengurangi sifat mudah mempat dan permeabilitas. Yang ketiga, dapat mengontrol perubahan volume yang relatif mudah. Oh iya teman-teman, tahukah teman-teman bahwa pemadatan tanah ini memiliki prinsip loh? Jadi gini teman-teman, tingkat kepadatan tanah hanya dinilai dari berat volume tanah keringnya saja. Nah, berat volume tanah kering ini sendiri dipengaruhi oleh jumlah material padat yang ada pada tanah dengan menghiraukan massa air. Nah, ketika kadar air berubah, maka yang berubah hanyalah komposisi airnya saja. Sedangkan volume dan massa tanah itu akan tetap sama. Oleh karena itu, berat volume tanah kering akan tetap konstan jika volume tanah tidak berubah. Itulah prinsip pemadatan tanah. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk di faktor-faktor pemadatan tanah. Apa saja ya faktor-faktor pemadatan tanah? Menurut Hardiatmo, dalam bukunya berjudul Mekanika Tanah 1, beliau menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah. Faktor yang pertama yakni pengaruh macam tanah. Pengaruh macam tanah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, tekstur tanah. Pada umumnya, tanah yang berbutir halus akan lebih susah untuk dipadatkan dibandingkan tanah yang berbutir kasar. Hal ini dikarenakan tanah yang berbutir halus memiliki gaya gesek yang lebih rendah sehingga partikel-partikel tanah akan sulit untuk saling mengikat. Yang kedua, distribusi ukuran butiran. Tanah yang bergradasi baik lebih mudah untuk dipadatkan dibandingkan tanah yang bergradasi buruk. Hal ini dikarenakan tanah yang bergradasi baik memungkinkan partikel-partikel yang lebih kecil mengisi ruang antara partikel-partikel yang lebih besar. Yang ketiga, kadar air. Setiap jenis tanah ini sendiri memiliki kadar air optimum yang berbeda-beda. Nah, jika kadar air yang terkandung pada tanah ini sedikit, maka partikel-partikel tanah akan sulit untuk saling mengikat. Sedangkan jika kandungan kadar air yang terkandung pada tanah itu banyak dan tanah itu menjadi jenuh, maka air akan bertindak sebagai pelumas sehingga partikel-partikel tanah juga akan sulit untuk saling mengikat. Oleh karena itu, kadar air yang terkandung pada tanah tidak boleh lebih sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Yang terakhir, jenis mineral lempung. Jenis mineral lempung ini sendiri mempengaruhi sifat-sifat tanah, seperti plastisitas dan juga daya kembang susut yang ada pada tanah. Semakin besar plastisitas dan daya kembang susut yang ada pada tanah, maka akan semakin sulit tanah itu untuk dipadatkan. Faktor yang kedua, pengaruh usaha pemadatan. Semakin besar usaha pemadatan yang diterapkan, maka akan semakin tinggi tingkat kepadatan kering optimum yang dicapai. Berikut adalah rumus untuk menghitung energi pemadatan per volume satuan.
Nah, dari rumus ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar dan semakin bertambahnya energi pemadatan, maka akan semakin bertambah juga berat volume keringnya, sedangkan kadar air optimumnya yang akan berkurang. Nah, teman-teman, setelah membahas tentang pengertian, tujuan, prinsip, dan faktor-faktor, kira-kira bagaimana sih pelaksanaan pemadatan ini sendiri? Nah, sekarang teman-teman akan menyaksikan video mengenai pengujian pemadatan di laboratorium. Simak baik-baik ya videonya. Jadi, itu tadi adalah video pengujian pemadatan di laboratorium. Kira-kira gimana ya kalau misalnya pemadatan tanah dilakukan di lapangan proyek? Nah, untuk pemadatan di lapangan ini sendiri terdiri dari metode, alat yang digunakan, dan prosedur pengerjaan pemadatan di lapangan. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari metode dan alat yang digunakan. Metode yang pertama yakni metode manual. Sesuai dengan namanya, metode ini mengandalkan tenaga manusia untuk memberikan tekanan pada tanah. Gambar di samping merupakan alat yang menggunakan metode manual, yakni manually operated primer compactor. Metode yang kedua, metode rollers. Metode ini menggunakan roda berat yang berputar untuk menekan tanah. Berikut adalah alat-alat yang menggunakan metode rollers. Yang pertama, smooth wheel roller. Yang kedua, pneumatic tire roller. Kemudian ada ship foot roller, damping foot roller, dan grid roller. Yang ketiga, metode vibrator. Metode ini menggunakan getaran untuk memadatkan tanah. Nama alat yang menggunakan metode vibrator adalah vibrating plate. Dapat dilihat pada gambar di samping. Dilakukan untuk mengetahui kandungan kadar air yang ada pada tanah. Pemadatan ini dilakukan dengan 8 kali lintasan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepadatan tanah.